Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel Hukama Official yang mohon maaf kalau membosankan ya, tiap hari ketemu lagi ya. Ya, tapi kali ini kita akan membahas beberapa informasi yang penting yang perlu disimak ya. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk penyaluran PKH sampai detik ini belum ada informasi penting untuk diinformasikan. Jadi belum ada informasi penyaluran bantuan. Nah, sebelum itu di sini kita akan membahas ya yang belum tahu ya, kita akan bahas apa ya, ini dia. Ya, sebelum kita mulai, ayo bareng-bareng untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini terus berkembang. Nah, dan mohon maaf sekali bagi subscriber saya yang tanya tapi belum dijawab, karena saya pun sebenarnya sudah mencoba untuk scroll pertanyaan-pertanyaan yang dimana saya bisa jawab, kita jawab. Kalau yang belum atau belum ketemu dan saya cari ya, jadi mohon maaf sekali kalau ada yang belum terjawab dan jawabannya ternyata belum memuaskan. Nah, ayo silakan tanya saja, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan belum memuaskan bisa saya jawab dengan dibikinkan video ini, begitu ya. Nah, kita lanjut, yaitu teman-teman nganggur atau teman-teman baru di PHK atau teman-teman butuh usaha atau teman-teman ini butuh bekerja. Ya, baiklah. Sekarang kita akan bahas di mana kemarin di tahap di gelombang 10 ya, kartu prakerja. Teman-teman yang gagal ya, jangan khawatir dan jangan bimbang. Karena apa? Pemerintah sudah berencana untuk membuat program baru, di mana program ini dinamakan CPS Kenaker, teman-teman. Nah, apa? CPS Kenaker. Nah, CPS itu Jaminan Pengaman Sosial. Nah, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kita akan bacakan ini untuk teman-teman semuanya. Disimak ya. Nah, di mana di sini kita akan membahas, yaitu setelah gelombang 10 prakerja ditutup, di mana dikabarkan jika akan hadir beberapa program bantuan sosial lainnya yang dapat meringankan beban masyarakat, terutama dalam menjalani keseharian mereka di tengah COVID-19 ini. Nah, lalu berita yang telah beredar melalui media-media besar ini lantas membuat masyarakat ini antusias untuk mencari informasi bagaimana cara mendaftar atau kapan program ini akan dibuka. Nah, apalagi bagi mereka yang mungkin gagal dalam mendaftar kartu prakerja. Nah, ini kan ya. Nah, ini salah satu batu loncatan atau salah satu solusi untuk teman-teman semuanya. Program tersebut yang namanya itu adalah program CPS. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker meluncurkan bantuan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui Jaring Pengaman Sosial atau CPS. Nah, CPS itu apa sih teman-teman? Nah, ini dia. CPS, Jaringan Pengaman Sosial, adalah program baru yang bakal dirilis oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenaker. CPS sendiri terdiri atas beberapa program ya, seperti TKM. Nah, TKM ini adalah tenaga kerja mandiri yang ditujukan untuk menciptakan wirausaha. Berikutnya, dan juga ada program padat karya. Nah, ini ada dua ya, TKM dan padat karya. Nah, bantuan yang diluncurkan ini adalah salah satu bantuan sosial lainnya yang diharapkan dapat menekan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia yang diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Nah, itu dia ya. Berikutnya, seperti yang kita ketahui bersama, tak hanya sektor kesehatan saja yang terkena imbas dari merebaknya virus ini, tapi dari sektor-sektor lain termasuk ekonomi. Nah, ini menjadi sebuah masalah yang sangat serius sehingga pemerintah menggelontorkan begitu banyak dana untuk masyarakatnya. Nah, hal ini pun pula direspon oleh Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia yang mengatakan pandemi membawa dampak tak hanya soal masalah kesehatan. Pandemi juga berdampak pada melemahnya perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi. Dampak ini ya, jadi pengurangan tenaga kerja serta penurunan daya
beli tentu saja ya, daya beli masyarakat. Nah, karena apa? Ketika tidak kerja kan nggak bisa untuk beli apa-apa kan begitu. Nah, untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja yang terdampak, pemerintah meluncurkan program JPS Jaringan Pengaman Sosial, kata Menteri Ida. Nah, melalui keterangan tertulis yang diterima oleh kompas.com pada tanggal 6 Oktober teman-teman, baru kemarin-kemarin ya. Nah, lalu tujuan dari program ini apa sih? Lah, tujuan dari program CPS Kemnaker ini seperti yang sudah disinggung di atas, yaitu CPS Kemnaker sendiri kan terdiri atas dua tadi, TKM dan padat karya. Nah, selain itu juga ada program padat karya yang nanti dipilih oleh masyarakat untuk menghindari atau mengurangi dampak pandemi. Bantuan CPS Kemnaker ini nantinya bakal diberikan dalam bentuk pembekalan, pelatihan berkelanjutan dengan didampingi langsung oleh pihak Kemnaker. Jadi langsung didampingi ya sampai pelatihannya sukses begitu. Nah, sementara padat karya juga merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar para pengangguran dan setengah pengangguran yang terdampak pada wabah ini. Nah, cara yang dilakukan adalah melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja. Nah, jadi kayak kembali pada zaman dahulu ya, ada padat karya itu memanfaatkan masyarakat pengangguran dan setengah pengangguran itu. Bu Ida juga menilai CPS Kemnaker yang diwujudkan dalam dua program tersebut adalah stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil ya. Jadi kalau yang sudah besar ya jangan ikut ya, kasihan untuk masyarakat menengah ke bawah ini. Nah, tujuannya adalah ya, ini tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, SDA dan SDM. Nah, di sekitar mereka, jadi sekitar lingkungan ya. Nah, selanjutnya agar bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual di pasar. Nah, ini dia. Dari kedua program di atas diharapkan selain mendapat pendampingan, para peserta juga ikut ambil bagian dalam mensukseskan program tersebut, mungkin dengan cara memulai usahanya sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk beberapa orang di sekitar mereka begitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali tuh. Terus berikutnya syarat. Nah, ini dia syarat daftar CPS Kemnaker ini apa saja lah ya. Adapun syarat untuk ikut serta dalam program CPS ini yang terdiri dari dua program, yakni program tenaga kerja mandiri ya. Jadi program TKM sendiri atau tenaga kerja mandiri adalah program yang menciptakan wirausaha dan padat karya sendiri yang bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang memiliki kesempatan membuat usaha dengan tujuan mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu, program ini juga bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan. Jadi, ada pemberdayaan apa, tapi berlanjut teman-teman. Nah, ini biar apa, yaitu biar terus ekonominya berputar. Berikutnya yang kedua, program padat karya. Berbeda dengan program TKM, program padat karya ini nantinya akan menyasar kepada masyarakat yang pengangguran atau setengah pengangguran melalui pembangunan sarana umum dan pembangunan yang melibatkan banyak pekerja teman-teman. Nah, ini harusnya dari desa pun harusnya mendukung dan masyarakat juga harus aktif untuk hal ini. Nah, terus bagaimana cara mendaftarnya? Nah, ini dia ya, cara mendaftar untuk CPS Kemnaker ini. Nah, jika di lain pihak pendaftaran prakerja sendiri bisa dilakukan dengan mengakses halaman www.prakerja.go.id ya. Nah, atau dashboard.prakerja.go.id. Nah, lantas bagaimana dengan CPS ini sendiri? Nah, kalau prakerja kan diolah sama Kemnaker juga ya, sama apakah ini masuk ke itu apa tidak. Nah, setelah saya amati ternyata lebih dari ribuan orang ini mencari-cari informasi mengenai cara daftar CPS. Saya pun sudah cari di internet ya, sebenarnya apa sih ketika saya di situs Kemnaker juga belum ditemukan. Nah, ternyata ketika kita mengetikkan jps.kemnaker.go.id itu belum masuk, masih error.
Nah, jadi link resminya nyatanya itu belum ada teman-teman. Jadi perlu diketahui ya, sampai sekarang ini belum tersedia. Bahkan website CPS yang Anda akses yang tadi itu ya, cps.kemenaker.go.id juga tidak bisa ya. Jadi saat ini program ini belum masuk ke online. Jadi bersabar saja untuk pendaftarannya kapan dan bagaimana. Ikuti saja informasinya begitu. Nah, saya kira pihak pemerintah dalam hal ini Kemenaker perlu menghadirkan informasi dan komunikasi yang sifatnya terbuka dan jelas. Biar apa? Semua masyarakat ini bebas untuk mendaftar, ya kan? Maksudnya yang itu tadi sesuai kriteria tadi. Nah, itu untuk cara bagaimana tadi ya program CPS yang terbaru, terus syaratnya apa, daftarnya bagaimana, itu tinggal menunggu saja program ini rilis untuk bisa diakses. Begitu ya teman-teman. Nah, itu informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ditunggu ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Sip, santun, integritas profesional.